Selamat siang. Semoga sehat selalu ya Bu, dan perjuangannya tetap Ya, tetap tetap konsisten. Beliau adalah amin. Terima ibunda. kasih, Mas Irada. Beliau adalah ibunda dari Norma Irawan, salah satu korban tragedi Semanggi pertama 11 sampai dengan 13 November tahun 99. Sampai saat ini beliau masih sangat konsisten untuk menagih kepada pemerintah agar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini. Sudah 22 tahun Bu, semoga energinya Oh, tidak ya, tidak 22 habis. tahun. Udah masuk kuliah semester berapa? Kalau kuliah udah semester berapa ya? 22 Semester tahun. akhir Ibu. Semester akhir Ibu. Oh, semester akhir ya. Iya, semester 8. Semoga energinya tetap ada ya Bu. Nah, yang Amin. Ini kedua kali diskusi ada. ini juga yang menyemangati. Oh iya Ibu. Yang kedua Bapak Dr. Abdul Ghaffar Karim MA. Ini adalah pembimbing tesis saya di UGM. Beliau biasanya familiar dipanggil dengan Mas AGK, Mas Ghaffar. Saat ini beliau mengajar di jurusan program studi politik dan pemerintahan UGM, sekaligus juga mengajar di pasca sarjana atau magister politik pemerintahan konsentrasi HAM dan demokrasi. Nah, nanti Mas Gafra akan memberikan refleksi mengenai perjuangan HAM di Indonesia, sekaligus memberikan kerangka konseptual memahami bagaimana relasi nilai-nilai HAM dalam penegakan pemerintahan di Indonesia. Nah, diskusi kali ini saya mulai dengan kenyataan bahwa pasca reformasi politik 1998, di mana ada impian tentang hadirnya demokrasi yang lebih substantif, yang salah satunya penegakan HAM dan penyelesaian kasus HAM masa lalu itu dapat diwujudkan. Apalagi ketika 2004, ketika Jokowi terpilih, keyakinan itu semakin kuat, yang kemudian dikonfirmasi oleh keberanian Jokowi memasukkan nawacita di poin keempat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk Semanggi, 12, Trisakti, dan lain-lain. Nah, namun pada kenyataannya kalau kita lakukan evaluasi singkat terhadap kepemimpinan Jokowi di JK, misalnya di periode pertama itu, sampai saat ini masih terjadi pelanggaran HAM yang cukup banyak ya, termasuk diantaranya adalah proyek-proyek ambisius infrastruktur Jokowi yang berkelindan dengan kasus teror dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, khususnya dalam pembebasan lahan. Sebagai data penguat misalnya, data yang dikeluarkan oleh Kontras itu menyebutkan ada 194 peristiwa pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam dari periode Januari sampai Oktober 2018. Nah, yang kedua soal kebebasan beragama. Jadi pada era Jokowi ini dari 2014 sampai 2018 misalnya, catatan Kontras menyebutkan ada 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Nah, yang ketiga, keyakinan kegagalan pemerintah dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu ya. Malahan beberapa waktu yang lalu mungkin Bu Maria ingat bagaimana Kejaksaan Agung Pak Burhanuddin itu mengatakan bahwa kasus Semanggi 1 dan 2 itu tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Itu adalah ungkapan yang sangat memprihatinkan menjadi ya Bu. Panjang. Menjadi panjang dan itu menunjukkan sebetulnya komitmen politik yang rendah oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Yang keempat adalah semakin sempitnya atau semakin berkurangnya kebebasan sipil ya. Ini misalnya bisa dilihat dari pada zaman Jokowi itu penggunaan undang-undang ITE, undang-undang ITE itu semakin meningkat. Tercatat ada data yang dirilis oleh Amnesty itu
dari zaman Jokowi berkuasa dari 2014 sampai dengan saat ini itu telah tercatat 240 kasus ITE dan 82 kasusnya itu berkaitan dengan penghinaan presiden. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah refleksi sejenak. Nah, untuk kesempatan pertama, monggo pada Ibu Maria Kasumarti untuk menceritakan bagaimana pengalaman dalam memperjuangkan penegakan pelanggaran HAM kasus Semanggi 1, sekaligus mungkin bisa memberikan kira-kira apa sih yang keliru dari negara ini sehingga sampai saat ini kasus Semanggi 1 dan kasus-kasus lainnya itu belum bisa diungkapkan. Monggo, Ibu, waktu dan kamera kami silakan. Ya, terima kasih Mas Irada Taqwa Sihide. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara diskusi ini yang telah memberikan ruang bicara kepada saya untuk bercerita tentang pengalaman untuk memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, khususnya di dalam penegakan HAM. Selamat siang Mas AGK dan semua hadirin. Saya ibunya Bernardinus Realino Norma Irmawan, panggilannya Wawan. Dia adalah mahasiswa Atmajaya Jakarta, jurusan ekonomi akuntansi, hanya sampai semester yang kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98 pada saat mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR. Nah, mengapa sidang istimewa MPR itu ditolak? Karena disinyalir sidang istimewa MPR RI ini akan dijadikan sebagai ajang konsolidasi kroni-kroni Soeharto. Kemudian di samping itu juga disinyalir untuk mengesahkan pengambil alihan kekuasaan Presiden Habibie dari Presiden Soeharto. Kemudian para mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut agar diadakan pemilu ulang terlebih dahulu karena mereka yang akan bersidang itu adalah anggota MPR RI hasil pemilu tahun 97 di era pemerintahan Soeharto. Wawan juga menjadi anggota tim relawan untuk kemanusiaan. Di dalam khotbah Misa Requiem pada 14 November 98, Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Kardinal Monsinyur Julius Dharma Atmaja mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Kemudian Dr. Budi Sampurno itu yang mengotopsi Wawan mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. 4 hari setelah peristiwa penembakan para mahasiswa itu tanggal 17 November 98, Presiden Habibie berjanji akan melakukan pengusutan yang adil, transparan, dan tuntas dengan menegakkan prinsip keadilan dan kesamaan hukum. Nah, tadi sudah kita sampaikan, setelah 22 tahun ternyata janji itu tidak terwujud. Bagi saya sebenarnya hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tetapi cara meninggalnya Wawan dan kawan-kawan ini yang kemudian kami permasalahkan. Kemudian pada tahun 2001, DPR RI sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan diharapkan bertindak mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengusut penembakan para mahasiswa dalam tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti. Kemudian membentuk pansus. Nama pansusnya
Pansus Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Tetapi DPR RI mengambil alih kewenangan yudisial dengan merekomendasikan untuk meneruskan pengadilan umum atau militer yang telah dan sedang berjalan. Kemudian pada tahun 2002 sesuai dengan mandat Undang-Undang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Yang meninggal ada 33 orang, 15 diantaranya adalah mahasiswa, dan yang luka-luka sebanyak 1.007 orang. Kemudian terjadi bolak-balik berkas dari Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyelidik ke Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik. Pada 12 Mei lalu, kami, saya, ibunya Wawan, yang mewakili korban Semanggi I, dan Ibu Hokimngo, itu ibunya Yap Yunhap korban Semanggi II, menggugat Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas pernyataan Jaksa Agung bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sudah ada putusan DPR RI bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke Pengadilan HAM ad hoc. Kira-kira pernyataannya seperti itu. Nah, pernyataan Jaksa Agung itu disampaikan di dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada 16 Januari yang lalu. Di dalam persidangan itu terbongkar fakta kebohongan. Misalnya tim hukum Jaksa Agung mengatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung ini spontan. Tetapi saksi fakta dari Jaksa Agung mengatakan bahwa pernyataan itu sudah disiapkan oleh staf Kejaksaan Agung. Kemudian juga pernah disosialisasikan mengenai hasil bedah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung dan Komnas HAM di Bogor itu pada tanggal 15 sampai 19 Februari tahun 2016. Tetapi ternyata sampai sekarang hasil rumusan bedah kasus itu tidak ditandatangani baik oleh pihak Kejaksaan Agung maupun pihak Komnas HAM. Kemudian juga di dalam jawaban gugatan oleh tergugat ya, Jaksa Agung itu mengatakan pernah ada gelar pengadilan militer Trisakti Semanggi I dan Semanggi II, ada 8 orang polisi yang dikenakan sanksi. Ini tidak benar. Karena saya sebagai orang tua korban, saya mengikuti perkembangan kasus penanganan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Untuk kasus Trisakti itu 2 kali digelar pengadilan militer. Untuk Semanggi II 1 kali gelar pengadilan militer, kemudian untuk Semanggi I belum digelar belum disentuh oleh pengadilan apapun. Nah, kemudian berita nebis in idem, jadi dulu itu pernah di media massa ada berita bahwa Kejaksaan Agung menyatakan kasus Trisakti Semanggi I dan Semanggi II terkena azas nebis in idem. Kemudian kami mengajukan permohonan menghadap Jaksa Agung, kami diterima oleh wakil Jaksa Agung. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk Trisakti sudah 2 kali gelar pengadilan militer, untuk Semanggi II 1 kali gelar pengadilan militer, untuk Semanggi I belum disentuh oleh pengadilan apapun. Kemudian yang kami tuntut adalah penanganan penyelesaian melalui pengadilan HAM ad hoc yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Kemudian waktu itu Wakil Jaksa Agungnya menugasi Jampitsus untuk mengecek kebenarannya. Kemudian juga Kejaksaan Agung tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007 yang menyatakan bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat ditentukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik, bukan atas dugaan DPR. Kemudian seluruh gugatan kami
dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kemudian Jaksa Agung mengajukan banding. Kami sudah menerima memori banding dari Jaksa Agung. Nah, dengan perkembangan penanganan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang seperti ini sebenarnya negara, terutama pemerintah, mengecewakan kami keluarga korban karena tidak mematuhi ketentuan atau penyelesaian pelanggaran HAM berat sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, dan juga lembaga-lembaga yang menanganinya pun kan sudah ada. Nah, di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu Komnas HAM melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Kalau terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR membuat surat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan Undang-Undang Pengadilan HAM ini adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Negara kita ini semakin impunitasnya semakin kuatnya. Dan impunitas ini merupakan penghalang utama di dalam penyelesaian kasus baik tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti, juga kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Dan impunitas ini semakin bersistem kuat di kekuasaan, dan ini menjadi penanda buruknya penegakan HAM di negara kita. Kita bisa melihat bagaimana terduga pelanggar HAM berat itu, misalnya Pak Wiranto yang Menhan Pangap 98 yang seharusnya bertanggung jawab untuk tragedi 98, termasuk kasus Trisakti Semanggi I dan II, mendirikan Hanura. Kemudian Prabowo yang sudah jelas dipecat dari kesatuannya, dari Kopassus, karena membentuk tim mawar untuk melakukan penculikan kepada aktivis pro-demokrasi, mendirikan Partai Gerindra. Kemudian setelah mempunyai partai, mencalonkan diri menjadi presiden, kemudian mencalonkan diri menjadi wakil presiden, ketika tidak terpilih menjadi presiden, tidak terpilih menjadi wakil presiden, kemudian oleh Presiden Jokowi diberi jabatan di dalam kekuasaan. Kemudian mengenai penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, pernah ada pengadilan HAM ad hoc untuk Timur Timur, dan juga pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok. Pengadilan HAM ad hoc itu adalah pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM itu disahkan. Undang-Undang Pengadilan HAM itu disahkan pada tahun 2000. Kemudian juga pernah ada pengadilan HAM AB Pura. Baik pengadilan HAM ad hoc Timur Timur, Tanjung Priok, dan juga pengadilan HAM AB Pura, ini semua terduga pelanggar HAM beratnya semuanya dibebaskan. Kemudian sekarang ini ada KKR Aceh. Sebenarnya semula pembentukan KKR Aceh itu mengacu pada KKR nasional. Tetapi Undang-Undang KKR, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu nomor 27 tahun 2004, pada tahun 2006 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak ada rasa keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat. Nah, yang menjadi acuan KKR Aceh itu konon kabarnya memakai mandat MOU Helsinki. Di samping itu juga ada berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM yang menggantung di Kejaksaan Agung. Ada 12 berkas kasus penyelidikan Komnas HAM, yaitu berkas Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, kemudian kerusuhan 13-15 Mei 98, kemudian Wasyor Wamena itu di Papua,
kemudian berkas penghilangan orang secara paksa yang itu ya penculikan, kemudian ada berkas Talang Sari Lampung, tragedi 6566, kemudian ada berkas penembakan misterius, ada berkas Simpang KKA itu di Aceh, berkas Jambu Kepok itu juga di Aceh, kemudian pembunuhan dukun santet itu di Banyuwangi, kemudian ada berkas rumah gedung itu juga di Aceh, dan Paniai di Papua. Nah, kemudian pada saat pemerintahan SBY itu pernah mengusung ya, membentuk tim penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tetapi kemudian kami keluarga korban menolak karena arah penyelesaiannya adalah penyelesaian secara non-yudisial. Kemudian Presiden Jokowi tadi sudah disebut di dalam visi misi program aksi Jokowi JK yang kemudian dikenal dengan nawacita itu, di sana ada butir ya, FF itu menyatakan bahwa kami berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus-kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 98, kemudian penghilangan orang secara paksa, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, dan tragedi 65. Di butir GG-nya bunyinya adalah kami berkomitmen menghapus impunitas. Jadi pada kampanye 2014 kami ini sejak 18 Januari 2007 mengadakan aksi diam yang kemudian dikenal dengan aksi Kamisan. Kalau di lingkungan tentara, TNI, Polri, dan orang-orang di sekeliling istana itu, dia lebih mengenalnya namanya aksi payung hitam. Saya masih ingat betul pemilu tahun 2014 itu harinya hari Rabu, kalau tidak salah tanggal 9 Juli. Hari Kamisnya kami mengadakan aksi di depan istana itu, kemudian saya minta refleksi, saya menyampaikan saya akan berhenti dari aksi Kamisan ini karena saya penuh harap dengan Pak Jokowi yang menurut penghitungan quick count ini menang, dan ya harapan kami, saya yakin bahwa Pak Jokowi ini akan mewujudkan janji-janjinya. Saya sendiri ikut kampanye, ayo pilih Jokowi JK. Nah, terus kemudian pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi itu membentuk namanya Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi. Anggotanya ada Menko Polhukam, ada Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, kemudian BIN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM. Kemudian pada pertengahan periode pertama, Presiden Jokowi mengangkat Wiranto, Menhan Kampangap 98, menjadi Menko Polhukam. Pak Wiranto ini mengusung namanya Dewan Kerukunan Nasional. Mula-mula di dalam pernyataannya itu katanya akan dipergunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi kemudian kami mengkritisi dan akhirnya dia mengatakan bahwa DKN itu akan dipergunakan untuk menyelesaikan konflik, masalah-masalah sosial ya, konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian tanggal 31 Mei 2018 kami diterima Presiden Jokowi ya membahas mengenai penyelesaian kasus, kemudian Pak Wiranto itu mengusung yang namanya tim terpadu. Nah, dari tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pada saat pemerintahan SBY, kemudian Pak Jokowi itu ada Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada Dewan Kerukunan Nasional, ada tim terpadu. Nah, ini kami tolak. Caranya bagaimana? Setiap hari Kamis, kami selalu mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Yang kami suarakan sebenarnya tidak hanya masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat saja, tidak, tetapi semua permasalahan, semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat
kami kritisi melalui surat kepada Presiden setiap hari Kamis. Nah, ternyata ya sampai sekarang Dewan Kerukunan Nasional itu tidak ada kepres atau perpresnya. Nah, sekarang ini kan Wiranto kan diangkat menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden ya, ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kemudian hari Kamis lalu itu kan 10 Desember itu kan Hari HAM sedunia. Kemudian di dalam pidato memperingati Hari HAM sedunia itu Bapak Presiden menyatakan bahwa tidak pernah berhenti untuk menuntaskan HAM masa lalu secara bijak, bermartabat, dapat diterima semua pihak. Bentuknya seperti apa saya tidak tahu, tetapi yang jelas saya sebagai orang tua Wawan yang menjadi korban pelanggaran HAM berat ini, saya karena saya tahu persis apa yang dilakukan Wawan semasa hidupnya, saya ingin mewujudkan perjuangan Wawan dan kawan-kawannya yang belum selesai, ingin mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum melalui penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM secara yudisial. Mungkin sementara ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumarsi. Perjuangan yang sangat panjang kan, energi yang luar biasa, dan yang paling penting itu kesabaran, Bu, karena ya, sabar dan tekun dan mempunyai niat ya, harus terjaga niatnya. Ya. Luar biasa. Diceritakan oleh Bu Sumarsi tadi kan sebetulnya menegaskan bahwa memang ada yang bermasalah dari komitmen politik kenegaraan. Bolanya itu kan sebetulnya ada di Kejaksaan Agung, bagaimana menindaklanjuti yang sebetulnya itu bisa kalau presidennya punya komitmen, sebetulnya kan bisa menekan Kejaksaan Agung agar segera melakukan langkah-langkah strategi selanjutnya. Betul. Ini akan lebih dijelaskan oleh Mas Gafar karena ini itu berkaitan dengan kekuasaan. Artinya kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu yang memang dalam tanda kutip dilindungi, itu sangat berkaitan dengan kekuasaan. Nah, monggo selanjutnya Mas Gafar bisa mengkerangkai ini dari perspektif relasi kuasa. Monggo Mas Gafar. Siap, terima kasih. Kedengaраnkah suara saya? Kedengaran, Mas. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Marsi yang sangat saya hormati dan rekan-rekan semua, saya menikmati cerita tadi dengan penuh interest ya, karena ini betul-betul cerita yang insightful, cerita dari orang yang mengalami, dan saya kira lepas dari soal berhasil atau tidak berhasil dari apa yang dituntut oleh Ibu, itu saya kira cerita seperti ini harus kita jaga, karena inilah yang akan membuat usaha penegakan HAM itu akan tetap hidup. Karena para pejuang HAM, para ilmuwan politik itu kan bisa menjelaskan secara teoritisnya saja, akan tetapi pengalaman batinnya kami kan tidak mengalami, sehingga saya kira ini sangat menarik ya dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Rekan-rekan semua, saya kira saya tidak berpretensi untuk berbicara panjang lebar. Saya ingin melihat sekilas seperti apa yang disampaikan oleh Irada tadi soal power ya. Memang kalau kita berbicara dari segi normatifnya, negara itu adalah pengemban tugas penegakan HAM. Ini yang seringkali harus kita terus tekankan ya. Karena kadang-kadang aktor negara itu sering bertanya, kalau aparat kami mengalami
mengalami penindasan di luar, kalau aparat kami misalnya terbunuh dalam perang itu mana HAM-nya gitu kan, seringkali kita dengar begitu. Itu tentu saja statement yang tidak benar, karena ketika seseorang menyandang atribut sebagai aparat negara, dia sebenarnya berada dalam posisi harus menegakkan HAM, bukan khawatir soal pelanggaran HAM terhadap dirinya, karena dia sedang berpotensi untuk menjadi pelanggar HAM, bukan menjadi korban HAM. Itu kadang-kadang perspektif yang seringkali tidak selalu dipahami ya oleh banyak kalangan. Nah, saya kira ini penting untuk kita garis bawahi bahwa prinsip dasar berpikir kita adalah bahwa negara adalah duty bearer-nya penegakan HAM. Itu normatifnya. Tapi persoalannya rekan-rekan semua, tentu saja adalah bahwa pelaksanaan tugas negara untuk menjadi pengemban HAM itu tidak bisa taken for granted, tidak bisa dipastikan akan dilaksanakan dengan baik oleh negara. Karena negara itu tidak tunggal ya. Negara itu tidak tunggal, banyak aktor di ranah negara yang masing-masing kepentingannya berbeda satu sama lain. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, dan itu menurut saya menjelaskan kenapa ada perjuangan penegakan HAM yang butuh waktu panjang. Jadi rekan-rekan semua, apakah negara betul-betul akan melaksanakan tugasnya menegakkan HAM itu sangat tergantung kepada arah politik yang sedang berkembang di ranah negara. Apakah aktor-aktor politik di ranah negara menyepakati untuk menyelesaikan satu kasus HAM, ataukah memilih untuk membiarkannya? Mohon maaf. Dan itu terjadi karena sebenarnya di ranah negara antara aktor yang satu dengan aktor yang lain itu ada kontestasi yang tidak pernah selesai. Kontestasi yang terus-menerus berlangsung. Nah, kontestasi itu menyebabkan komitmen negara itu harus terus dikejar. Jadi meskipun persoalannya sudah lama, dalam kasus penembakan aktivis di tahun 98, itu persoalannya adalah karena kita belum menemukan momentum di mana negara, para aktor di ranah negara menyepakati bahwa kasus itu betul-betul akan ditindaklanjuti. Itu kan yang terjadi. Persoalannya adalah karena orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu sampai hari ini masih terus punya peluang untuk memenangkan kontestasi karena mereka tetap berada dalam kekuasaan politik yang efektif. Jadi kalau perjuangan itu terasa panjang, itu sebenarnya perjuangan untuk memastikan bahwa kontestasi di ranah negara dimenangkan oleh mereka yang berkomitmen untuk menegakkan HAM dalam konteks kasus yang kita bicarakan ini. Jadi karena itu kita perlu energi panjang ini, nafasnya memang harus panjang, dan di titik itulah saya kira peran Bu Marsy itu menjadi luar biasa penting sebagai simbol yang keeping the dream alive, agar tujuan penegakan HAM itu berhasil. Saya ingat dulu pernah membaca buku biografinya Sanana Gusmao. Sanana Gusmao yang di masa lalu juga pernah menjadi korban HAM dari kekuasaan otoriter Orde Baru. Biografinya istrinya Sanana Gusmao yang bernama Christy Swart Gusmao, yang orang Australia. Dia menggambarkan bahwa Sanana Gusmao itu fungsi utama Sanana Gusmao dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste itu adalah keeping the dream alive, menjaga agar mimpi kemerdekaan Timor Leste itu tetap hidup. Dia Sanana Gusmao itu menurut Christy itu adalah personifikasi dari mimpi itu, mimpi agar suatu hari Timor Leste akan merdeka. Tanpa simbol personal seperti itu, maka mimpi itu akan cepat pudar. Nah, saya kira peran yang harus dimainkan oleh Bu Marsy dan rekan-rekan itu adalah menjadi simbol dari mimpi yang terus hidup, bahwa suatu saat nanti perjuangan untuk penegakan HAM ini akan berhasil, yaitu ketika kontestasi di ranah negara itu dimenangkan oleh mereka yang berorientasi pada penegakan HAM. Ketika aktor-aktor yang bertanggung jawab itu tidak lagi memegang power. Nah, karena itu
di sisi ini juga lah kenapa aksi Kamisan itu menjadi tetap penting. Kita tidak bisa menakar aksi Kamisan itu dari berhasil atau tidaknya sekarang, tapi dari apa fungsinya. Nah, aksi Kamisan itu kita bisa anggap sebagai upaya untuk menjaga ruang, ya, untuk menjaga ruang, menjaga wacana, karena di saat ini upaya untuk merebut ruangnya itu sedang tidak dimungkinkan. Jadi minimal kita jaga ruangnya. Aksi Kamisan itu menjadi penting sebagai upaya untuk menjaga ruang itu. Nah, mengapa kita sulit menjaga ruang, mengapa kita sulit merebut ruang saat ini? Karena alasan utamanya adalah karena para tersangka pelanggar HAM, orang-orang inti dalam pelanggaran HAM itu masih berada di dalam ruang utama kekuasaan. Jadi itu kan cuma soal targetnya saja. Jadi taruh kata kita belum bisa merebut sekarang, tapi yang penting kita bisa menjaga ruangnya. Jadi sekali lagi menurut saya kalau dalam perspektif power, maka peran yang dilakukan oleh yang dimainkan oleh siapapun yang aktif di aksi Kamisan itu adalah terutama untuk menjaga ruang, menjaga mimpi penegakan HAM itu agar tetap hidup. Karena sekali lagi untuk saat ini upaya merebut ruangnya belum dimungkinkan. Jadi kita sangat patut menghargai ya kesabaran yang ditunjukkan oleh Bu Marsi tadi, perseverance yang ditunjukkan oleh beliau untuk memperjuangkan agar ada keadilan bagi korban HAM. Sekali lagi ini terlepas dari apakah akan berhasil dalam jangka pendek atau tidak, tapi yang penting itu adalah perseverance, semangat untuk terus menjaga ruang. Saya kira sejarah akan mencatat betul bahwa ada perjuangan semacam itu di negeri kita. Ada perjuangan yang panjang. Contoh yang sepadan itu banyak sekali di mana-mana ya, misalnya dulu perjuangan melawan apartheid itu dilakukan oleh Nelson Mandela dengan hampir 30 tahun, 27 tahun di dalam penjara. Dan pada akhirnya itu akan membawa perubahan. Jadi saya kira dari perspektif politik begitu Mas Iradat, bahwa ini kita berhadapan dengan kontestasi di ranah negara yang masih belum dimenangkan oleh mereka yang berkomitmen betul-betul kepada penegakan HAM. Dan kita tahu bahwa di ranah negara kita tidak bisa berharap hanya kepada satu orang. Meskipun misalnya Jokowi menjanjikan akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, akan tetapi usai pemilu dia tidak berhadapan dengan pemilih, dia berhadapan dengan elit politik yang punya power yang real. Saya kira itu catatan dari saya. Nanti saya rasa kita semua ingin berdiskusi lebih banyak dengan Bu Marsi untuk sekali lagi untuk memperoleh bagian dari semangat beliau untuk menjadi personifikasi dari mimpi penegakan HAM. Begitu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gafar. Mas Gafar menekankan bahwa memang sampai saat ini kekuasaan inti pemerintahan Indonesia itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memang belum menghendaki untuk penuntasan kasus HAM masa lalu. Nah, selanjutnya monggo silakan kepada rekan-rekan, teman-teman, jika misalnya ada yang ingin disampaikan, silakan bisa mengajukan raise hand atau menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Sepertinya banyak hal yang harus kita gali dalam diskusi ini. Silakan buat rekan-rekan semuanya. Bisa menyampaikan lewat kolom chat atau mengangkat tangan dan segera menghidupkan kameranya. Silakan. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain dalam menyusun pertanyaan, ada satu hal yang ingin saya mungkin gali lebih dalam
pada Ibu Sumarsi. Janji pemerintahan Jokowi sebetulnya sudah disampaikan berulang-ulang, di periode pertamanya juga sudah ditegaskan dalam dokumen nawacita di poin keempat, yang kemudian pada Hari HAM Internasional beberapa hari yang lalu, Jokowi kembali menegaskan komitmennya untuk untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya dengan membuat yang namanya Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025, di mana hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Dari pengalaman 5 tahun kepemimpinan Jokowi JK, di mana belum ada perkembangan yang signifikan, karena yang saya baca di media itu, Ibu masih sangat optimis kasus ini bisa diselesaikan dengan kondisi konfigurasi kekuasaan seperti yang dibilang oleh Mas Gafar tadi. Apakah Ibu masih bisa optimis, Ibu, untuk kasus ini agar bisa, karena ini memang perjuangan yang sangat melelahkan, Ibu. Ya, baik. Jadi untuk memelihara semangat untuk mewujudkan mimpi itu ya harus bisa memelihara harapan. Sekecil apapun saya selalu memelihara harapan, toh presiden penguasa itu kan silih berganti. Dan peraturan atau masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu kan juga ditulis di dalam atau tercantum di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana bahwa mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu di tangan negara, terutama pemerintah. Dan juga ada ayat-ayat yang lainnya yang kemudian yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia itu. Nah, jadi ya saya memang tidak semua cita-cita, tidak semua keinginan itu mudah diraih. Ketika memang sulit diraih, ya mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas AGK, belum saatnya. Sebenarnya sekarang ini sungguh sangat tidak saatnya untuk berharap sekali, karena beberapa kali mengikuti diskusi dengan anggota DPR itu mengatakan bahwa peta politik di DPR itu masih sama saja. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya kami di DPR ini adalah perwakilan dari partai politik. Nah, ya kadang-kadang sebagai warga negara menanyakan, kalau begitu DPR ini wakil rakyat atau wakil partai politik? Kalaupun dia memang dipilih melalui partai politik, kalau dia itu niatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, ya mestinya sumpah setiap pengangkatan para penguasa itu yang dilihat adalah masalah konstitusi, ya. Mereka diberi jabatan untuk mengendalikan pemerintahan itu kan ada rambu-rambunya, ada aturannya. Nah, sekarang ini ya kami keluarga korban menunggu sampai sejauh mana keberpihakan atau perubahan perubahan kalau sekarang ini impunitas semakin kuat, ya saya berharap kepada kaum muda ini suatu saat nantinya akan menggantikan para penguasa sekarang ini, dan harapan saya ke depan ini ada pemerintahan ya yang penguasanya benar-benar
memperhatikan mengenai kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu kan mestinya tidak diukur dari masalah materi ya, tetapi kan keselamatan nyawa manusia itu kan sebenarnya kan mestinya kan yang lebih perlu untuk dipikirkan, perlu diperhatikan. Jadi ya memang sekecil apapun saya akan memelihara mimpi ya, memelihara mimpi yang mudah-mudahan nantinya bisa terwujud, entah yang terwujudnya itu pada saat saya masih ada di dunia ini, atau mungkin yang akan melanjutkan untuk mewujudkan mimpi saya itu adalah anak-anak generasi muda yang mungkin saya sudah tidak ada lagi di dunia, mungkin saya sudah meninggal ya, mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih Bu Sumarsi, di tengah usia yang semakin senja, semangatnya selalu ada. Nah, kita juga kedatangan Ibu Hurairah. Beliau adalah termasuk salah satu penggiat isu-isu HAM yang dari Universitas Indonesia yang mungkin bisa memberikan sudut pandang atau informasi-informasi tambahan tentang bagaimana sih penyelenggaraan HAM di Indonesia, khususnya terkait dengan kewajiban negara dalam melindungi penegakan HAM sekaligus menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Ibu Hurairah. Ya Mas Iradat. Iya. Selamat datang Ibu. Apa kabar Ibu Huria? Kita dulu pernah diundang saya pernah diundang ke UI. Iya, kabar baik Bu Marsi. Seneng banget saya ketemu lagi, sengaja memang masuk ke ruang diskusi ini karena ingin mendengar lagi gitu ya cerita dari Bu Marsi. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oleh moderator. Ya, masih selalu konsisten ya Bu ya, menolak lupa. Ya, dan betul. Terus merawat ingatan gitu ya, karena yang dilakukan Bu Marsi ini bukan hal yang mudah gitu ya, menjaga kesabaran, daya tahan gitu ya, yang tadi disebut Mas Jafar itu soal perseverance itu ya, ini bagian dari resiliensi. Mas Iradat, saya sepakat ya dengan apa yang tadi disampaikan semuanya ya gitu, dari cerita Bu Marsi. Sebenarnya kita mendapatkan satu pesan penting gitu ya, bahwa 1,5 dekade Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, tapi ternyata dalam persoalan HAM gitu ya, kita masih punya banyak sekali persoalan, masih punya banyak PR besar gitu ya, yang menguji sebenarnya komitmen kita gitu ya, sebagai bangsa dan negara gitu. Apakah kita memang ingin menjadikan demokrasi dan HAM ini sebagai prinsip dasar gitu ya dalam kita berbangsa dan bernegara. Tadi juga disampaikan oleh Mas Jafar ya soal pentingnya menjaga ruang gitu ya, dan memang konteks politik Indonesia hari ini gitu, ketika kemudian ruang-ruang kekuasaan utama itu masih diisi oleh orang-orang yang justru gitu ya terduga menjadi pelanggar HAM berat, ini jadi tantangan yang serius. Tetapi saya mungkin mau menambahkan lagi gitu ya, bukan berarti menambah berita buruk gitu ya atau pesimisme gitu, tapi ada potret lain yang menurut saya juga tidak kalah mengkhawatirkannya gitu ya di Indonesia hari ini, bahwa kalau kita bicara dalam konteks HAM, dulu itu kan selalu posisinya adalah negara gitu ya berhadap-hadapan dengan masyarakat sipil dalam isu HAM gitu, negara sebagai duty bearer tapi juga sekaligus aktor utama pelanggaran HAM gitu ya, dengan masyarakat sipil yang berusaha untuk menjaga, merebut dan mempertahankan sebenarnya ruang-ruang
kebebasan gitu ya, ruang kebebasan dan HAM. Nah, sekarang justru pasca reformasi kok saya melihatnya negara gitu ya, kayaknya tuh tidak lagi perlu repot-repot gitu ya, melakukan cara-cara kekerasan untuk menggebuk bahkan membungkam gitu ya, mereka yang konsisten bicara soal HAM, memperjuangkan HAM. Karena sekarang yang dihadapi oleh masyarakat sipil justru adalah sesama masyarakat sipil itu sendiri gitu loh. Ya seringkali misalnya kita lihat di media sosial gitu ya, orang yang konsisten bicara soal HAM, konsisten membela hak-hak sipil, ini malah didiskreditkan, dilabelkan gitu ya dengan sebutan-sebutan yang peyoratif gitu, misalnya sebutan SJW gitu kan ya. Itu sering banget kita dengar di media sosial gitu ketika orang bicara soal human rights, bicara soal kebebasan, bicara soal pentingnya mempertahankan ruang-ruang sipil itu tadi, mereka justru dihantam oleh masyarakat sipil. Nah ini saya pikir jadi pengingat juga untuk kita gitu, bahwa lawan kita hari ini ketika bicara tentang HAM bukan hanya kita berhadapan dengan negara, tetapi juga dengan masyarakat sipil. Mungkin itu tambahan sedikit aja Mas Iradat dari saya. Selebihnya saya pikir yang lain ya, karena saya juga ingin menikmati diskusi sore ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Huria. Memang saat ini gerakan masyarakat sipil bukan hanya berhadapan dengan negara, tapi juga berhadapan dengan sesama mereka ya, Mbak. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu mungkin bisa direspon oleh Mas Jafar. Pertanyaan pertama dari saudari Nurisa Hakim yang bertanya, sebetulnya apa sih kendala yang paling utama? Mungkin Mas Jafar bisa lebih menambahkan penjelasan soal power tadi. Kenapa sampai saat ini tuh negara belum bisa menyelesaikan secara tuntas kasus pelanggaran HAM? Sebetulnya kalau misalnya pemerintah mau serius menyelesaikannya tidak terlalu sulit, pemerintah punya banyak instrumen menyelesaikan itu. Tapi kenapa tidak ada keseriusan yang betul-betul kuat untuk menyelesaikan ini semua? Itu pertanyaan dari saudara Nuranisa. Monggo, Mas Gafar. Baik, terima kasih. Terima kasih tadi komen tambahan dari Mbak Dia. Saya kira kenapa negara sulit berkomitmen, terutama kalau ini saya melihatnya dari sudut pandang relasi kuasa ya, itu adalah karena sebenarnya negara kita masih sebagian dikuasai oleh elemen-elemen dari kekuasaan otoriter di masa lalu. Hampir semua pelanggaran HAM berat yang masih kasusnya berjalan sampai sekarang itu adalah warisan dari era otoriter. Maaf, ini suara saya kedengeran ya? Soalnya ada feedback sedikit, ada gema. Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa pelanggaran HAM berat yang kasusnya masih menggantung sampai sekarang itu sebagian atau malah sebagian besar itu adalah warisan dari kekuasaan otoriter di masa lalu. Nah, sampai hari ini bagian-bagian inti dari kekuasaan otoriter di masa lalu itu masih kuat di ranah negara, baik secara langsung dengan memegang kekuasaan ataupun secara tidak langsung dengan menguasai resources ya, sumber daya, terutama sumber daya ekonomi yang digunakan oleh penguasa aktif untuk memperoleh kekuasaannya sekarang. Nah, ekses ini yang membuat negara bukannya tidak mau berkomitmen, tapi memang tidak memungkinkan untuk berkomitmen untuk menegakkan beberapa kasus HAM. Kasus-kasus lain dengan mudah akan ditegakkan sejauh tidak terkait dengan kepentingan elit politik. Tapi yang terkait dengan elit politik, misalnya yang terkait dengan kepentingan beberapa penguasa masa lalu di TNI itu
saya kira masih akan sulit untuk terwujud sekarang. Jadi mungkin itu gambaran utamanya. Itu kenapa menurut saya penting untuk entah menjaga space-nya, menjaga ruangnya, menjaga harapannya, ya, menjaga temanya tetap hidup sampai nanti ada saatnya elemen-elemen dari kekuasaan otoriter lama itu sudah betul-betul bersih. Sampai nanti kekuasaan itu sudah betul-betul diisi oleh generasi yang sama sekali baru, yang tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kekuasaan otoriter di masa lalu. Selama ini kan kita bermimpi saja membayangkan Jokowi itu adalah bagian dari matahari reformasi. Ternyata tidak juga, dia mudah sekali berkompromi dengan bagian dari sendi-sendi kekuasaan. Nah, memang kemungkinannya ke depan itu bukan pemberian hukuman kepada siapapun yang menjadi dalang di balik pelanggaran HAM berat, akan tetapi paling tidak sejarah diluruskan. Ya, bukankah itu yang paling utama, ya, yang paling kita perlukan, yang diperjuangkan oleh Bu Marsih itu adalah sejarah yang dituturkan secara lurus, yang tidak menutupi siapa penjahat sebenarnya. Nah, itu saya kira itu untuk menjawab secara umum pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Nur Anissa. Begitu Mas Irada, terima kasih. Bu Marsi, ini ada chat lewat HP saya yang mempertanyakan apakah perjuangan selama 22 tahun ini itu tidak ada kendala, khususnya berkaitan dengan intimidasi. Karena, halo, Bu Marsi, ini ada pertanyaan mungkin yang perlu diceritakan. Selama 22 tahun perjuangan untuk meluruskan sejarah tragedi 91 itu, jelas itu akan berkaitan dengan kepentingan banyak orang, khususnya siapa pelaku sesungguhnya. Itu mungkin akan sangat dekat dengan intimidasi dan kekerasan. Apakah selama ini itu sudah seberapa sering Bu Marti mendapatkan intimidasi, kekerasan, dan semacamnya gitu? Ya, kebetulan kalau saya intimidasi atau teror itu tidak pernah menerima, ya, sejak peristiwa itu terjadi. Yang sering diteror itu keluarga Yunhab, ya. Bahkan pada saat pansus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 di DPR itu juga ada orang dari Pom Dam Jaya yang ke rumah orang tuanya Yunhab, kemudian kami sampaikan di dalam rapat pansus itu, dan dari orang Pom Dam Jaya alasannya untuk menjaga keselamatan keluarganya Yunhab gitu. Ya, akhirnya kan juga dipersalahkan oleh ketua pansus pada saat itu, mestinya kalau saudara akan menjaga keselamatan keluarga korban, mestinya ya kalian jangan pakai seragam. Atau jangan-jangan yang membuat tidak selamat itu adalah dari pihak kalian. Waktu itu Pak Ketua Pansusnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam pada saat kami akan audiensi ke lembaga-lembaga terkait, pada saat pemerintah sampai pada saat ya ini ya, kalau saya kan kemudian Presiden Habibie, ya, itu kami keluarga korban merasakan bagaimana dikejar, ditendang, pendamping kami keluarga korban ditembak dengan peluru karet, ya, yang menendang, yang mengejar-ngejar itu adalah polisi, ya. Kami merasakan hal itu. Kemudian kalau kami akan ke suatu lembaga negara sampai di pintu gerbang itu, walaupun kami ini sudah mengajukan surat permohonan resmi, tetapi juga masih dihadang, masih dilarang untuk masuk ke sebuah gedung lembaga negara yang kami tuju. Kemudian bagaimana pula dengan aksi Kamisan di depan istana. Nah, itu pun juga sebenarnya dilarang. Melarangnya itu misalnya pada saat ada tamu negara, kami disuruh menyingkir dulu. Kemudian pada saat pada waktu pemerintahannya SBY itu kan setiap hari Kamis kan ada
rapat kabinet terbatas begitu ya. Padahal kami tidak menggunakan pengeras suara ya. Tetapi katanya suara kami itu bisa terdengar sampai di Pak SBY, di ruang rapatnya mungkin ya, begitu. Nah, terus kemudian yang terakhir itu kami dikenakan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu kan ada ayat atau apa begitu yang katanya mengatakan bahwa 100 meter dari pintu gerbang istana tidak boleh dipakai untuk demo. Nah, itu apa ya? Terus kemudian ada sebenarnya waktu itu ada pergub zamannya Ahok itu menentukan ruang-ruang demonstrasi ya, ruang-ruang untuk penyampaian demokrasi itu sudah ditentukan. Ada 4 tempat kalau tidak salah itu di depan istana namanya ruang pandang demokrasi, kemudian di parkir timur, kemudian di patung kuda kalau tidak salah itu sudah ditentukan tempatnya. Tetapi kemudian kami tetap bertahan dan kami sempat juga diem-dieman ya, padahal orang laki-laki itu kan orangnya kan lebih apa ya kalau menurut saya lebih tabah, lebih bisa mengendalikan emosi. Tetapi kami keluarga korban yang di depan istana ini kami menghadapi polisi, Kapolsek, Wakapolsek itu yang akhirnya diem-dieman, nggak bertegur sapa, ditegur, disapa dia nggak mau menjawab. Tapi kemudian suatu ketika setelah apa ya berapa bulan begitu kami ngobrol dengan seorang Wakapolsek Gambir, dia mengatakan, Ibu silahkan teruskan demo ini. Dan saya selalu mengatakan bahwa loh nggak usah dilarang. Kalau kasusnya diselesaikan, aksi ini sudah tidak akan ada lagi. Kalaupun tujuan kami adalah sampai Indonesia ini tidak ada pelanggaran HAM berat lagi. Tetapi setidak-tidaknya kalau kasus-kasus kami ini diselesaikan, ya aksi ini akan bubar. Gitu. Terus kemudian polisi itu mengatakan bahwa Ibu silahkan melanjutkan aksinya karena demo Ibu ini adalah demonya orang benar. Demo yang tidak disusupi, tidak mudah disusupi oleh pihak manapun. Kemudian memang selama masa wabah corona ini kami masih tetap di rumah saja dulu. Kami tidak melakukan aksi di depan istana, tetapi surat kepada Presiden itu setiap Kamis selalu kami buat. Nah, ini yang kemudian ketika Ibu Huriah mengirim mahasiswanya untuk datang di aksi Kamisan, nah ini yang kemudian mendapatkan dukungan anak-anak muda yang kemudian polisi bisa menilai. Bahkan pernah ada juga intel yang mengatakan untung ada Ibu. Karena saya sebagai aparat, Bu, kami tidak bisa protes kebijakan pemerintah. Tetapi ketika Ibu mengadakan aksi seperti ini, waktu itu ada kenaikan jalan tol ya. Tapi kalau kenaikan jalan tol sekarang ini kan modelnya kan tol mana yang dinaikin, tol mana nggak dinaikin, jadi sulit untuk apa ya namanya ya menganalisa, membuat alasan kami mengkritisi kenaikan tarif tol misalnya. Kenaikan tarif itu kan dampaknya kan sampai ke dapur. Kemudian polisi itu mengatakan apapun Bu, kenaikan tarif listrik, kenaikan tarif jalan tol, ini harga barang juga bisa menjadi berubah, membebani dapur kami. Ya, kami terima kasih. Seperti itu ya yang terjadi di lapangan. Ya, kami sempat juga polisi itu pernah mengatakan, jadi kalau beberapa hari menjelang kemerdekaan itu kan sekitar istana itu kan ada yang namanya daerahnya sudah disterilkan. Kemudian kebetulan hari Kamis kami melakukan aksi berapa kali begitu, kami
ketika kami masih tetap akan mengadakan aksi, itu aksi kami nggak mengganggu siapa-siapa, nggak mengganggu pengguna jalan, tidak mengganggu orang-orang yang di dalam istana. Kenapa harus dilarang? Dan waktunya pun hanya 1 jam. Kemudian kami ya sudah, kalau Ibu tidak mau mengikuti saran saya, ini orang dari Polda, yang menjaga keselamatan Ibu bukan dari kami, tetapi keselamatan Ibu ada di tangan baju hijau. Ini ya sebenarnya apa ya, dari orang-orang bawah begitu membantu mendukung perjuangan kami. Misalnya untuk penyampaian surat kepada Presiden, orang Sekretariat Negara itu sangat membantu sekali ketika saya nanya surat kami ini diteruskan kemana, itu dia ngasih tahu, udah sampai diteruskan ke departemen ini, ke deputi ini, dikirim pakai pos, dikirim pakai kurir, itu orang Sekretariat Negara bisa memberikan informasi kepada kami. Kemudian orang Polda pun juga ya memang pada saatnya mereka ya apapun namanya aparat militer itu kan tergantung dari protap atau apa gitu ya. Ketika atasannya melarang ya mereka akan berusaha bagaimana untuk melarang aksi Kamisan, tetapi pada saat-saat tidak ada permintaan dari atasan mereka juga akan membiarkan saja. Begitu. Jadi untuk teror yang terornya sering itu adalah keluarga Yunhab ya. Itu yang sering sekali selalu diteror. Tetapi kalau untuk saya tidak ya, tidak. Terima kasih, Mas Ira. Ya, terima kasih Ibu Marsih menceritakan secara detail bagaimana perjuangan yang sangat panjang Bu untuk sekedar menyampaikan protes di aksi Kamisan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat room chat, tapi saya berikan kesempatan kepada Mas Zainur Rahman untuk menyampaikan secara langsung. Silakan dinyalakan kameranya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Mars, ada Pak Abdul Ghafar Karim. Perkenalkan, saya Zainur Rahman, mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya rasa setelah saya menyimak beberapa materi tadi yang disampaikan, bahwa yang saya tangkap adalah begitu penting aksi dan diskusi-diskusi terkait HAM itu kita realisasikan hingga hari ini. Dan saya rasa aksi Kamisan juga akan tercatat dengan baik oleh sejarah, juga secara temporal itu sudah terjadi cukup lama. Dan mungkin juga sejarah akan mencatat bahwa aksi yang begitu lama secara temporal ini begitu terdengar bisu dalam artian penindakan kasusnya. Yang saya melihat bahwa dalam Pilpres kemarin, kalau kita kaitkan tadi dengan power, tidak ada opsi yang diuntungkan ketika kita memilih oposisi, karena Prabowo dari latar belakang TNI yang juga terlibat saat itu. Di Jokowi juga pun orang-orang yang terlibat saat itu ada Pak Luhut, Pak Wiranto, dan sebagainya. Jadi saya melihat pada saat itu apapun yang terjadi, pelanggaran HAM hanya semacam penuntasan HAM hanya sebatas janji. Dan mungkin yang tercipta dalam nawacita juga sampai hari ini saya rasa kita juga masih skeptis. Saya ingin bertanya sama Bu Sumarsi yang juga masif dalam menyuarakan pelanggaran HAM, seberapa percayakah Ibu pada saat Jokowi mengeluarkan nawacita terkait penuntasan HAM pada saat itu, dan sepercaya apakah Ibu hari ini dengan rezim kita terkait pelanggaran HAM setelah janji-janjinya itu, Bu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Keras. Ya,
Mengenai kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Jadi ketika kemudian Presiden Jokowi berubah pikiran, kalau pada saat kampanye pemilu 2014 itu berkomitmen untuk menghapus impunitas, berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian di dalam perkembangannya kan kemudian di dalam pidato saja kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 28 huruf I ayat berapa ya, poin 4 atau berapa itu kan ada 4 permasalahan yang menjadi tanggung jawab negara, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Tetapi kan kata penegakannya kan nggak disebut sama Presiden Jokowi. Di dalam visi misi Jokowi Ma'ruf kalau nggak salah ya namanya, itu pun juga kata penegakannya sudah tidak ada. Jadi kemudian sikap kami keluarga korban seperti apa? Jadi kalau sebelum Presiden Jokowi mengangkat Wiranto menjadi Menko Polhukam, kami selalu menelusuri surat-surat yang kami kirim kepada Presiden. Sampai di mana atau tindak lanjutnya seperti apa. Tetapi setelah Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam, saya tidak pernah lagi berhubungan dengan orang sekretariat negara bagian persuratan, tetapi mulai bulan Maret kemarin, kalaupun saya berhubungan dengan orang sekretariat negara bagian persuratan, hanya sekedar menyampaikan surat supaya kita bisa mendapatkan dokumen surat itu dicap seknek ya sebagai tanda bahwa surat itu masuk di dalam agenda sekretariat negara. Jadi sikap saya seperti itu. Dan memang ya untuk percaya rasa-rasanya sulit ya. Sulit untuk percaya kepada Presiden Jokowi karena sebenarnya judicial review Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu 2 kali ya. Kalau tadi ada keputusan MK tahun 2007, kemudian tahun 2015 itu korban Mei namanya Ibu Ruyati Darwin dengan korban penghilangan paksa Pak Payan ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah terkatung-katungnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan masalah konstitusi atau masalah perundang-undangan, tetapi kemauan politik mau diselesaikan atau tidak, hanya itu. Nah ini sebenarnya sejak dari tahun Presiden Jokowi setelah mengangkat Wiranto menjadi Menko Polhukam itu kami sudah bersikap. Jadi ya aksi Kamisan itu kalau menurut kami adalah cara kami bertahan untuk berjuang membongkar fakta kebenaran, mencari kebenaran, mencari keadilan, melawan lupa dan melawan impunitas. Jadi sikap saya seperti ini mengenai kepercayaan ke Presiden Jokowi untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat kok rasanya kok tidak ada ya, bukannya sedikit tapi kok rasanya tidak ada. Tetapi kan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mudah-mudahan ada keajaiban. Kemudian kalau Presiden Jokowi nanti kan sudah ada yang mewacanakan Presiden itu periodenya 8 tahun, kemudian ada yang mewacanakan 3 periode. Siapa tahu nanti ya, tapi nanti dibohongin lagi ya, janji manis lagi. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Marsih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Nurholis, ini laki-laki sepertinya. Nurholis itu bertanya kepada Mas Gafar, bagaimana konsekuensi yang mungkin saja akan didapatkan oleh Jokowi kalau misalnya betul-betul berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sangat mungkin aktor-aktor utama
utamanya itu adalah orang-orang yang memang saat ini ada di lingkaran inti kekuasaannya. Karena saudara Nurholis itu memberikan semacam perbandingan jatuhnya Gus Dur itu karena tidak mau berkompromi dengan kekuatan-kekuatan elit politik sekitarnya sehingga dijatuhkan. Apakah juga hal yang demikian bisa terjadi kepada Jokowi kalau misalnya melakukan tindakan yang dalam tanda kutip nekat, berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Diharuskan mengikuti, menyaksikan ujian tesis atau monggo, Mas. Siap. Teman-teman semua, saya kira yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu adalah bahwa Jokowi sama seperti aktor politik manapun itu tidak akan betul-betul bertindak semata-mata hanya atas kemauan dia. Butuh politisi extraordinary ya, kelas luar biasa yang berani betul-betul bertindak sesuai kemauan dia tanpa memperhitungkan relasi dengan aktor lain. Gus Dur yang barusan dibahas itu kan politisi setengah gila ya, yang tidak memperhitungkan aspek-aspek politiknya. Tapi semua politisi lain, apalagi politisi yang sangat mengandalkan politik elektoral sebagai basis kemenangannya, itu pasti akan sangat memperhitungkan aspek-aspek struktural. Nah, sebelum saya menjawab secara khusus bagaimana kira-kira sikap Jokowi, itu penting untuk kita tengok lagi bahwa dalam politik pemerintahan dan demokrasi modern sekarang itu sebenarnya ada dua realitas yang selalu disandang oleh para politisi. Yang pertama adalah realitas elektoral, dan di situ teman bermain dia itu adalah pemilih. Teman bermain di ladang politik elektoral itu adalah pemilih. Karena itu di situ ada janji-janji yang paling akan disukai oleh pemilih. Jadi kalau politisi seperti Jokowi berjanji akan menegakkan HAM, itu karena menurut survei tema itulah yang disukai oleh pemilih. Saya kira banyak di antara orang-orang yang memilih Jokowi itu mengandaikan Jokowi itu adalah solusi terhadap persoalan HAM, sementara di sisi lain Prabowo itu adalah problema terhadap HAM. Di situ Jokowi bisa menang meskipun tipis terhadap Prabowo. Itu adalah kecerdasan politik saja, bukan kebaikan hati. Kita tidak bisa mengandaikan bahwa politisi betul-betul akan ingin menegakkan HAM yang tidak ada untungnya buat dia sebenarnya ya. Keuntungannya adalah kalau dia berjanji publik akan memilih dia. Kalau enggak susah untuk memperoleh elektabilitas yang melampaui Prabowo waktu itu. Nah, setelah ketika dia terpilih, ini berlaku untuk semua politisi, tidak hanya Jokowi. Begitu dia terpilih, yang dia hadapi bukan lagi realitas demokrasi elektoral dengan pemilih sebagai teman bermainnya. Yang dia hadapi adalah realitas pemerintahan. Yang dia hadapi itu adalah aktor-aktor lain yang punya power. Sehingga pelajaran besar yang kita harus ambil dari ini semua adalah jangan terlalu mengambil hati janji politisi. Karena janji politisi itu tidak betul-betul diniatkan dari hati. Itu adalah respon dia terhadap realitas elektoral. Respon dia terhadap hasil survei. Respon dia terhadap upaya untuk menaikkan elektabilitas seperti yang dinasihatkan oleh tim-tim penasihat politiknya yang juga dosen-dosennya Mas Iradat itu. Jadi kita karena itu perlu lebih mengandalkan relasi-relasi di civil society untuk menegakkan HAM. Tekanan-tekanan pada negara itu harus dijaga betul dengan cara-cara misalnya yang termasuk dilakukan oleh Bu Marsy. Yang kita lihat tadi, ya keeping the dream alive. Politisi tidak akan bisa kita andalkan dalam hal ini. Dan juga mungkin sistem hukum kelak ke depan tidak akan betul-betul seperti yang kita harapkan, yaitu menghukum yang bersalah. Tapi kelak kita harus yakin bahwa kelak dalam waktu yang tidak terlalu lama sejarah itu akan mulai dituliskan dengan benar. Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini? Kan esensinya itu sebenarnya. Saya kira reward terbesar dari perjuangan panjang yang dilakukan oleh Bu Marsy adalah sejarah dituliskan dengan benar. Mungkin nanti yang bersalah ketika waktunya sudah berubah itu yang penanggung jawabnya itu sudah tidak ada lagi. Mau dihukum gimana itu? Masa mau menangkap mayatnya lalu dihukum? Tapi yang terpenting adalah sejarah ditulis dengan benar. Sama, ini pengandaian saja ya teman-teman semua.
ada pelanggaran HAM berat dulu juga di awal Orde Baru. Jadi awal Orde Baru dan akhir Orde Baru itu disertai oleh pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat di awal itu adalah genosida yang dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam, bukan terlibat ya, orang-orang yang aktif dalam Partai Komunis maupun dituduh bagian dari Partai Komunis. Itu kan ada genosida yang katanya minimal ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan. Yang bersalah tidak akan bisa dihukum hari ini, tapi minimal sejarah mulai ditulis lebih jelas siapa yang bertanggung jawab. Antara lain karena terus ada orang yang mengatakan, sebentar, jangan percaya kepada versinya Orde Baru tentang siapa yang bertanggung jawab. Jangan gampang percaya menuduh bahwa PKI lah dalang di situ. Tunggu dulu, lihat urutan peristiwanya, siapa sih dalangnya. Karena ada orang yang terus-menerus menyuarakan itu, maka saya kira banyak generasi baru yang mulai lebih punya literasi sejarah. Meskipun lalu ada yang mau mengerem, seperti zaman Gatot Nurmantio kemarin menjadi Panglima TNI, dia mau mengerem literasi sejarah itu dengan ngajak orang nonton lagi film G30S. Yang bagi saya itu penuh dengan hidden transcript, karena saya kira Nugroho Noto Susanto juga tidak bodoh-bodoh amat lah, dia guru besar sejarah, dia tahu cara menyelipkan pesan-pesan rahasia yang oleh generasi baru bisa dibaca siapa sih sebenarnya dalam pembunuhan para jenderal. Saya ceritakan ini Mas Wirata dan Mas dan teman-teman semua untuk mengatakan bahwa keberhasilan kita itu harus punya banyak ukuran. Keberhasilan perjuangan Bu Marsi itu tidak hanya terlihat kalau pelakunya dihukum, tapi yang lebih penting saya kira adalah sejarah dituliskan dengan benar, tidak lagi dengan dusta. Tidak lagi dengan dusta ya, baik dusta yang berat maupun dusta yang ringan. Bahwa reformasi masih diisi oleh orang-orang yang menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat di masa lalu, itu kelak harus dikatakan clear dalam sejarah sebagai kesalahan bersama kita yang masih membiarkan reformasi berjalan secara formal, tapi aktor-aktornya masih belum sepenuhnya aktor-aktor reformis. Bahkan generasi baru yang masuk ke pasca 98 pun dengan cepat menjadi bagian dari logik kekuasaan yang saling berselingkuh itu antara anarkis lama dan anarkis baru. Jadi ini pelajaran besar bagi kita semua. Apalagi pertanyaan spesifik yang perlu saya jawab, Mas Iradan? Soal apa ya? Ya pada intinya itulah ya menurut saya ya, negara memang duty bearer dalam penegakan HAM, tapi mempercayakan pada niat baik negara, itu sudah kita pelajari bersama dalam kejadian panjang ini, mempercayakan penegakan HAM itu pada niat baik negara, itu tidak akan terlalu berhasil. Tekanan dari civil society harus terus berjalan. Nah saya kira kenapa saya senang sekali dengan diskusi hari ini adalah karena ini menunjukkan bahwa niat generasi baru untuk memaksa negara menegakkan HAM itu masih kuat. Saya kira itu terutama yang harus kita lihat. Mungkin gitu Mas Iradan. Termasuk mungkin bisa merespon pertanyaan ini Mas Gafar. Kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini represi polisi dan militer itu semakin terlihat. Pertanyaan dari saudara Alfonzina ini sebetulnya ingin mempertanyakan kenapa tentara atau polisi atau aparat itu merespon protes demonstrasi itu dengan cara-cara kekerasan gitu. Apa yang salah? Karena dalam logikanya kekerasan itu sangat mungkin akan melahirkan pelanggaran HAM. Ya, begitu Mas Bapak. Ya, saya kira hal-hal dasar yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa human right itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia secara individual dan yang berkewajiban menegakkannya itu adalah negara. Dalam keadaan ada konflik ya seperti perang antar negara, itu hitung-hitungan HAM beda lagi urusannya. Karena yang terjadi di situ adalah aktor-aktor yang sepadan yang sedang berkonflik, yang memang niatnya adalah entah membunuh atau dibunuh gitu. Itu beda urusannya.
Itu kalau dalam konteks diskusi kita hari ini kan ada mahasiswa yang melakukan protes terhadap kekuasaan otoriter yang itu dihadapi dengan senjata. Itu beda dengan konflik terbuka di mana kedua pihak saling bersenjata yang memang niatnya adalah untuk saling menjatuhkan. Ini kan beda. Jadi konteks pembunuhan dan kekerasan dengan perang itu tidak selalu bisa langsung diukur dari perspektif HAM. Karena sekali lagi HAM itu sangat terkait dengan hak individual manusia, dan hak individual itu disepakati harus ditegakkan oleh negara. Jadi kalau ada aparat negara terbunuh ketika dia sedang melakukan fungsi sebagai aparat negara, maka ini tidak masuk dalam hitungan pelanggaran HAM. Itu beda. Nah, kalau Mas Iradat itu demo membantu Bu Marsi lalu kemudian mengalami kekerasan, itu pelanggaran HAM karena dia sedang berfungsi sebagai warga negara. Saya kira itu prinsipnya. Nanti pengajar HAM itu saya kira bisa diminta jump in lagi tuh Mas Iradat. Mana di orangnya itu? Siapa, Mas? Mana tadi? Yang mengirim mahasiswanya untuk membantu Bu Marsi. Oh, Bu. Demo Kamisan. Mbak Huria sepertinya sedang. Bisa ditambahkan Bu Huria? Sepertinya sedang. Ini ada pertanyaan lain, Mas Gafar, dari Ricky Kasman. Jadi Ricky Kasman itu mungkin merefleksikan apa yang disampaikan oleh Mas Gafar bahwa kenapa sampai saat ini itu penyelesaian kasus HAM masa lalu belum bisa diselesaikan karena aktor-aktor kuncinya itu sedang dalam kekuasaan. Yang itu cara untuk menyelesaikannya salah satunya dengan cara ganti rezim kekuasaan gitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya itu bisa terlaksana, Mas. Sedangkan mungkin seperti yang Mas Gafar bilang tadi itu aktor-aktor ini adalah yang menguasai ekonomi politik di Indonesia, dekat dengan kekuatan oligarkis, punya partai yang sangat mungkin sangat menentukan dalam rekrutmen dan sirkulasi elit politik di Indonesia. Bagaimana caranya agar generasi muda ini bisa muncul yang tidak punya beban masa lalu soal HAM dan itu bisa memberikan harapan kepada kita semua untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Kalau generasi muda saya kira muncul terus ya, ada Iradat Taqwa, ada Slamet Raharjo, ada yang lain-lain. Cuma generasi muda itu menurut saya harus tabah berada di ranah civil society. Kegagalan perjuangan HAM itu sama seperti kegagalan demokratisasi di banyak kasus, yaitu ketika generasi muda yang kritis, generasi muda yang reformis itu tidak tabah di jalur civil society dan buru-buru mau masuk ke ranah negara lewat politik elektoral. Dengan membantu politisi lalu masuk ke ranah negara, sekarang berapa banyak aktivis yang dijadikan komisaris gitu ya. Itu kan jurus pembungkaman yang khas. Jadi tolong teman-teman, tidak kaya raya itu tidak apa-apa. Tidak harus pejuang ya generasi muda yang kritis itu tiba-tiba membayangkan segera ingin naik mobil Alphard, punya rumah bagus gitu ya. Itu tidak perlu menjadi mimpi para aktor civil society. Yang bermasalah sekarang adalah ketika aktor civil society generasi muda, generasi baru yang tadinya punya kritisme itu bisa dibeli dengan harga sangat murah, seharga jabatan dan seharga uang rutin puluhan juta rupiah tiap bulan. Ini kan memalukan ini. Jadi tolong teman-teman yang hari ini berani mengadakan diskusi semacam ini, menurut saya ini adalah generasi harapan. Tapi jangan mudah terbuai dengan nanti ganti rezim, tiba-tiba teman-teman punya peluang untuk membantu kemenangan politik presiden berikutnya, lalu setelah itu diam. Setelah itu akan diam hanya karena membayangkan, aduh, dana uang rutin 50 juta sebulan bakal hilang kalau saya terlalu kritis. Itu. Jadi persoalannya sama sebenarnya, yaitu ketidaktabahan untuk mengambil rute civil society. Jadi isunya kan itu, kemandirian di hadapan negara. Karena negara punya resource untuk membeli aktivis paling kritis sekalipun. Hari ini itu terbukti banyak aktivis, berapa banyak akademisi yang memilih rute nyaman karena negara menyediakan banyak hal. Buat yang muslim, ini mohon maaf buat yang non muslim, tolong ingat-ingat cerita soal Dajjal saja. Dajjal itu di akhir zaman nanti katanya
kalau dalam keyakinan Muslim, kelak di akhir zaman Isa Al-Masih akan diutus kembali untuk membereskan urusan. Salah satu urusan yang akan dibereskan oleh Nabi Isa Al-Masih adalah fenomena atau makhluk bernama Dajjal, yaitu yang menjanjikan seolah-olah kebaikan, air sungai susu, madu dan roti, tapi sebenarnya dia membawa dunia pada celaka. Itu kan serupa ya dengan kekuasaan elektoral yang menjanjikan sungai, madu, susu dan roti bagi aktivis. Memang betul para aktivis akan cukup nutrisi dengan roti, madu dan susu, akan tetapi demokrasi secara keseluruhan jadi hilang suaranya karena orang dibungkam dengan roti, madu dan susu itu. Jadi anggap saja dari sekarang semua politisi itu akan berpotensi menjadi Dajjal. Selama Isa Al-Masih belum diutus ke muka bumi lagi, kita harus hati-hati dengan Dajjal ini karena mereka akan menjanjikan apapun yang kita perlukan, tapi akan membuat civil society jadi bungkam lagi. Jadi saya ingin mencatat nih, sekarang anak muda yang berani-berani ini, Rada Takwa, Selamat Harjo, 2024 masih berani apa tidak ini? Kalau sampai 2024 tiba-tiba terbeli oleh kekuasaan, saya pribadi akan datangi masing-masing, saya tendang kakinya satu persatu. Saya akan bilang, saya akan malu pernah kenal sama kalian itu. Jangan ulangi kesalahan-kesalahan senior. I swear ya. Janji ya, begini. Tabah di ranah civil society itu tidak akan miskin kok. Tidak akan miskin, tapi memang tidak akan kaya raya. Saya pernah katakan itu di depan aktivis parpol. Jangan coba-coba beli saya. Sepatu saya saja lebih mahal daripada sepatu kalian. Saya katakan itu kepada para anggota DPR. Sepatu saya mahal ini, saya beli di Eropa, dan itu saya beli tanpa menjilat kekuasaan. Jadi jangan coba-coba kalian membeli saya. Barang-barang saya sudah lebih bagus daripada kalian. Jadi poin saya teman-teman semua, tabah di ranah civil society itu tidak akan kelaparan. Ini yang ingin saya katakan, kelihatannya ini normatif ya Bu Marsi, mohon maaf ini. Tapi kita tahu dari masa ke masa kita hadapi generasi muda yang tidak tabah, keburu pingin kaya hari ini, keburu pingin hidup terlalu nyaman hari ini. Tapi lalu mereka mengorbankan kehormatan, mengorbankan harga diri, mengorbankan idealisme yang dulunya mereka bangga-banggakan. Yang membuat mereka berarti sebagai aktivis, sebagai akademisi itu adalah idealisme. Tanya itu kepada rekan saya tadi yang mengirim muridnya untuk Bu Sumiarsi. Itu dia pernah mengatakan, saya ini akademisi, kalau saya tidak kaya raya tidak, kalau saya tidak punya idealisme, apalagi yang mau saya punya gitu. Gitu sih teman-teman, pokoknya semangatlah teruslah. Iya, ya. Terima kasih Mas Gafar. Memang istiqomah di jalan seperti ini tuh tantangannya banyak Mas. Selain soal tawaran jabatan dan uang, juga intimidasi Mas. Itu soalnya intimidasi itu juga berkaitan dengan kalau ada intimidasi itu serahkan ke Jojo, itu urusan nanti bacok-bacokan dari Jojo. Preman di pasar Beringharjo diserahkan nanti Mas. Inilah sebetulnya pentingnya pengorbanan yang disampaikan oleh Bu Marsi ya. Jadi Ibu Marsi itu menyampaikan kepada kita semua bahwa demi perjuangan kebenaran itu beliau tetap bisa istiqomah. Artinya beliau saja yang sudah sepuh masih punya semangat yang berkobar, apalagi kita yang masih muda seperti ini. Nah, selanjutnya Mas Jojo selaku Direktur Padepokan Wacana. Silakan Mas Jojo. Direktur apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Gafar, Bu Sumarsi dan Ibu Ria tadi. Terima kasih untuk Bu Sumarsi dan Mas Gafar udah bersedia bergabung dengan kami Padepokan Wacana. Nah, untuk Bu Sumarsi nanti habis pandemi kita aksi kamisan lagi ya Bu. Nah, saya ingin menambahkan datang lagi. Kalau corona sudah selesai, Jojo datang lagi ke depan istana. Siap. Di Jogja istiqomah Jojo. Nah, cocok itu, betul Bu. Ingetin terus dia itu Bu Marsi. Betul ya, di Jogja juga ada aksi kamisan, Mas Agika. Iya Bu, siap.
menambahkan bagaimana maksudnya isu HAM ini kayak kelihatan kurang seksi gitu di media gitu. Karena kita juga ketika ngelihat bagaimana keberhasilan suatu aksi, apalagi terkait penegakan HAM itu sendiri, peran media juga di situ penting. Bagaimana Ibu Sumarsi yang sudah sejak kalau nggak salah 2007 ya Bu, aksi Kamisan ya. Betul. Nah itu apa ya? Maksudnya banyak orang yang tidak tahu karena mungkin media kurang mengekspos aksi Kamisan tersebut. Tapi ketika ada hal-hal yang baru ya gitu yang langsung jadi viral lah istilahnya kayak gitu, langsung mendapat perhatian masyarakat kayak gitu. Mungkin di sini juga harus ada peran media di situ ya gitu untuk membuat suatu penegakan HAM itu sendiri berhasil. Mungkin itu aja saya yang buat nambahin peran media itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Coco. Memang di era banjir informasi seperti ini, apalagi dalam situasi post-truth, peran media-media, khususnya media-media mainstream dalam mensosialisasikan informasi terkait pentingnya HAM itu menjadi juga sangat menjadi hal yang juga sangat penting. Nah, ini sepertinya saya lihat dulu apakah masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin buat Mas Gafar, terakhir Mas Gafar dari pertanyaan Mas Reksa Burhan. Mas Reksa Burhan ini juga mahasiswa Mas Gafar dulu di Pasca Sarjana Politik UGM. Mas Gafar mungkin bisa memberikan analisa apakah memang ada kekuasaan yang sengaja menghalangi Jokowi untuk tidak melakukan penelusuran atau tidak melakukan penegakan HAM masa lalu. Maksudnya, apakah ada kekuasaan tertentu di balik Jokowi yang memang menghendaki agar Jokowi tidak terlalu tegas sama pelanggaran HAM masa lalu? Ringkas saja sih, menurut saya dalam politik tidak ada pelaku, tidak ada korban yang pasif ya. Kita tidak bisa mengandaikan Jokowi itu dihalang-halangi oleh tokoh lain. Saya kira bukan begitu yang terjadi. Yang terjadi adalah struktur relasi antara aktor itu menyebabkan penegakan HAM tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jokowi cuma bagian saja dari seluruh desain permainan itu. Karena itu sebagai politisi ya dia harus diawasi. Jadi itu pelajaran pentingnya bagi kita semua kan sebenarnya adalah itu, bahwa negara yang beragam itu akan nanti relasi arah negara itu ditentukan oleh pola-pola relasi antar aktor. Nah, kita di ranah society itu tugasnya adalah memastikan bahwa negara punya cukup tekanan dari luar untuk mewujudkan hal-hal yang kita inginkan, salah satunya adalah penegakan HAM. Mungkin ringkasnya begitu, Mas Iradat. Ya, oke. Terima kasih Mas Gafar. Ini sepertinya waktunya sudah di penghujung. Monggo closing statement dari Bu Marsi, sekaligus juga Mas Gafar. Bu Marsi mungkin bisa lebih memberikan inspirasi kepada kita semua untuk melanjutkan estafet perjuangan ini agar tetap konsisten untuk menyuarakan isu-isu penegakan HAM di Indonesia. Silakan, monggo Bu Marsi. Ya. Baik, terima kasih Mas Iradat. Jadi ini saya akan bercerita pengalaman lagi bahwa biasanya mahasiswa yang membuat skripsi kemudian mereka melakukan penelitian aksi Kamisan, umumnya mereka sangat hati-hati untuk menanyakan. Kita kan juga perlu beli payung, perlu fotokopi surat dan lain sebagainya. Nah,
Ya, memang kalau menurut saya mungkin apa yang disampaikan oleh Mas AGK, kehidupan manusia ini sama kehidupan di dalam gerakan kok rasanya sama ya, ketika aksi Kamisan ada, ini ternyata juga yang membiayai itu adalah dari masyarakat sendiri. Solidaritas dari berbagai pihak juga terjalin, misalnya kemudian ada orang dari Jogja juga yang kemudian tinggal di Brussel, mereka beberapa kali mengadakan acara diskusi di Michigan University, terus kemudian nanti bulan Februari juga akan mengadakan, dapat undangan dari Museum HAM di Kanada untuk menyelenggarakan pameran, dan yang dipakai adalah payung-payung aksi Kamisan. Ini mengenai masalah materi ya. Terus kemudian saya sangat setuju sekali peringatan keras dari Mas AGK bahwa jangan mudah menjual idealisme. Ini adalah sebenarnya ya mengkhianati rakyat. Nah, ini memang banyak yang terjadi di sekarang ini, bahwa banyak orang-orang yang kemudian sangat mudah dibeli dengan jabatan, entah jadi komisaris sebuah BUMN atau menjadi dirjen apa, tetapi ternyata hanya 5 tahun saja ya, hanya 1 periode saja. Setelah itu mereka juga akan kembali lagi hidup di tengah masyarakat biasa. Ini mungkin yang juga menjadi pelajaran bagi anak-anak muda, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari anak-anak muda di berbagai kota yang kemudian mereka mengadakan aksi Kamisan untuk menyuarakan berbagai permasalahan rakyat, yang baik yang sudah ditangani, terutama yang belum ditangani oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sekarang ini menurut catatan saya ada 46 kota yang mengadakan aksi Kamisan. Memang ada yang berlanjut, ada yang tidak, dan bahkan ada anak-anak Indonesia yang di Australia pun dia juga mengadakan aksi Kamisan. Nah, dengan berlipat gandanya aksi Kamisan ini kan menunjukkan bahwa harapan kami ini terpelihara dengan adanya semangat dari anak-anak muda di berbagai daerah. Terima kasih. Terima kasih Bu Marsi. Benang merahnya adalah menjaga idealisme. Itu pekerjaan yang sangat berat. Mungkin ketika mahasiswa idealisme masih terjaga, tapi kalau sudah hadir di dunia kerja yang real, itu beratnya minta ampun. Itu juga dialami oleh banyak orang, khususnya para mantan aktivis yang memang ketika interaksi langsung dalam dunia kekuasaan, akhirnya kemudian menjadi bagian dari itu. Idealisme kemudian bisa dibeli seperti yang diceritakan oleh Mas Gafar tadi. Selanjutnya, monggo Mas Gafar. Baik, ringkas saja saya ingin berterima kasih kepada Bu Marsi karena memberi inspirasi tentang bagaimana pentingnya menjadi manusia yang tetap idealis, dan menjadi idealis itu hanya bisa dicapai kalau kita tetap menjadi manusia yang merdeka sejak dalam hati. Kalau sejak dalam hati kita sudah tidak merdeka, pikiran kita tergantung pada pencapaian teknis dengan banyak pihak lain, maka idealisme menjadi susah dijaga. Jadi harapan saya Bu Marsi teruslah menjadi sumber inspirasi, terutama ini saya senang sekali generasi muda hari ini masih terus menggali inspirasi dari orang-orang dengan kemauan hati yang teguh seperti Bu Marsi. Mudah-mudahan semangat seperti ini terus berjalan, terus bisa kita memperkuat dari masa ke masa. Begitu saja Mas Iradat. Terima kasih Mas Gafar, Bu Marsi sudah
berkontribusi sangat banyak dalam padepokan wacana ini. Semangat, idealisme, serta bantuan pemikiran itu semoga saja bisa berkontribusi pada kita semua untuk betul-betul menjadi manusia yang memang pro terhadap penegakan HAM di Indonesia. Ada satu benang merah yang mungkin bisa saya simpulkan dalam diskusi kita pada siang sampai sore hari ini, bahwa yang paling penting dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia itu adalah soal komitmen politik. Komitmen politik itu adalah pintu yang paling strategis untuk menyelesaikan kasus HAM di Indonesia. Sebetulnya kita masyarakat itu bisa berkontribusi terhadap proses penyelesaian itu dengan cara memilih dalam proses pemilu itu kita memilih kandidat politik yang kira-kira punya komitmen besar. Meskipun itu juga sangat sulit karena kandidat politik yang bertarung itu juga sudah merupakan bagian dari elit oligarki lama. Nah, tapi yang paling penting selain menjaga idealisme itu adalah kita bisa terus-menerus menyuarakan isu-isu HAM di ruang publik agar publik semakin banyak yang tahu, banyak yang paham soal isu HAM. Karena ketika isu-isu HAM ini sudah menjadi salah satu komoditas penting dalam dunia wacana publik kita, maka itu secara tidak langsung akan meningkatkan nilai-nilai HAM sebagai insentif ketika elektoral. Pada tahun 2014 ketika Jokowi begitu semangat untuk menyuarakan pengangkatan kasus HAM masa lalu, karena saat itu isu HAM memiliki insentif elektoral yang cukup tinggi. Nah, mungkin di beberapa waktu ke depan kita semua bisa mengarusutamakan nilai-nilai HAM ini agar menjadi wacana publik bersama. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Mas Gafar, Bu Narsi. Semoga kita semua tetap istiqomah di jalan kebenaran. Nah, ini terakhir ini kalau buat panitia, buat peserta, kalau misalnya ada yang butuh ini Mas, biasanya kewajiban akademik kampus harus sertifikat gitu. Kalau ada yang butuh sertifikat silakan menghubungi Mas Fatur sesuai yang tertera di pamflet. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi semuanya. Semoga kita sehat selalu. Semoga apa yang kita harapkan semua dalam penegakan HAM Indonesia bisa terwujud. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marsi, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agika, Mas Iradat, Jojo, dan semua panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara. Terima kasih. Makasih Bu Marsi, sampai ketemu lagi ya Bu. Ya, sampai ketemu. Mudah-mudahan virus coronanya segera pergi ya Bu. Oh iya. Kita bisa ketemu Dia lagi. ingin segera ngirim mahasiswanya lagi Bu Marsi. Iya, Ibu Ria mengirim mahasiswanya ke depan istana, senang sekali. Ya. Iya, setiap semester alhamdulillah Bu. Ya. Cocok. Sampai ketemu ya Bu Marsi ya. Ya, terima kasih. Pamit ya Bu Marsi, teman-teman semua pamit. Ya, pamit juga. Sehat-sehat semua. Ya, sorry. Amin. Ya, sehat semua. Terima kasih Mas Jojo. Mas Idat. Panitia jangan les dulu, panitia. Panitia jangan les dulu. Panitia nasi kotak. Nasi kotak panitia.
Idealis Anda jangan sampai diperjualkan sama nasi kotak. Ingat-ingat pesan Mas Gapar, idealisnya tolong. Jangan karena sekotak nasi kotak, idealis Anda tergadaikan. Idat mana? Idat hilang aja nih, Idat. Keluar dia. Kami menunggu uang transport. Fikri, jangan keluar dulu Fikri ya. Reksa jangan keluar, Reksa. Miko keluar, Mei. Jojo borjuis loh sekarang, dia pakai AirPods. Mahal. Iya dong. Itu tanda-tandanya idealisnya tergadai sudah. Iya dong. Karena ikut lembaga survei, idealisnya tergadai sudah. Dia sudah pakai Galaxy Pod gitu. Masa warga ibu kota headsetnya biasa. Nih. Ingat kata Mas Gafar. Ya enggak, headset saya rusak coy. Fikri jangan keluar, Fikri mana? Berapa orang? Zulfa Reksa jangan keluar. Fikri keluar nih, Fikri. Fikri keluar. Oh, undang lagi. Suruh masuk, men. Jo, aktifkan kamera, Jo. Aktif sudah, Bos. Saya ini Bos ABG ini siapa? Nah, itu. Bos ABG siapa, Bos ABG? Kayaknya Mas Keke. Oh, Mas Keke skenario. Bos ABG. Jojo pakai AirPod mahal sudah, itu tanda idealisnya tergadai. Oh, jelas dong. Masa warga Jakarta. Gimana sopan men, ente ngeliatin apa itu? Masa warga Jakarta kaleng-kaleng. Wis, matur. Siap. Zulfa mana Zulfa nih? Bu dosen. Hai. Mana Fikri nih? Suruh masuk Fikri. Aman di sana. Aman. Reksa juga nih. Reksa nyalakan kamera Reksa. Makanya Tur, jangan jadi lembaga survei. Ingat-ingat itu Tur. Kata Mas Keke skenario. Siapa yang di lembaga survei? Nggak ada lembaga survei sekarang. Apa ya? Nggak ada. Gimana ya men ya buat makan? Setahu saya Visip UMM yang habis bikin riset di sana, survei di Kabupaten Malang. Siapa lagi Visip UMM di sini ya? Idat tersangkanya. Idatnya kabur duluan. Idatnya kabur duluan sudah. Saya kan biasa jadi pekerja sukarela. Waduh, masih di record.